Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Eh, yang saya hormati Ibu Nur Aini sebagai dosen penguji. Eh, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang proposal penelitian tindakan kelas dalam tugas eh, PPG ini. Adapun yang menjadi judul penelitian tindakan kelas ini adalah meningkatkan hasil belajar siswa dengan model Problem Based Learning atau PBL pada materi Al-Asma'ul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir pada siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Bakongan tahun pelajaran 2024-2025. Eh, Adapun yang menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah nilai hasil belajar siswa SMP Negeri kelas 2 SMP Negeri 2 Bakongan ini rendah dikarenakan eh, menggunakan pembelajaran konvensional, metode pembelajaran konvensional. Jadi sehingga dengan itu ditawarkan dengan penerapan PBL akan dapat mengangkat hasil belajar siswa. Itu sebagai latar belakang permasalahan. Kemudian yang menjadi batasan masalahnya adalah macet. Aduh. Yang menjadi batasan masalahnya adalah ini hanya meneliti tentang eh, penerapan model pembelajaran based learning pada materi Al-Asma'ul Husna, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir. Kemudian yang menjadi rumusan masalahnya itu adalah eh, apakah model pembelajaran based learning, eh, apakah penerapan model pembelajaran based learning dapat dapat meningkatkan hasil belajar siswa SMP Negeri 2 Bakongan. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas PBL dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Bakongan ini. Kemudian eh, manfaat dari penelitian ini adalah ada manfaat praktis. Nah, jadi manfaat teoritisnya barangkali itu akan menjadi pedoman bagi para pembaca. Kemudian manfaat praktiknya juga barangkali bisa melakukan penelitian sejenis ini barangkali karena ini penelitian yang sifatnya bagaimana? Sifatnya eh, pribadi lah, maksudnya tidak begitu luas. Nah, artinya yang lain juga bisa melakukannya. Kemudian pada tahap berikutnya di bab 2 itu yang terdiri dari landasan teori A-nya, yang keduanya adalah penelitian terdahulu, kemudian yang ketiganya, yang ke C-nya itu adalah hipotesis tindakan. Jadi di landasan teori itu terdiri dari hasil belajar siswa, kemudian problem based learning, kemudian eh, materi Al-Asma'ul Husna. Kemudian adapun metodologi penulisan ini, penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari apa namanya perencanaan, kemudian pelaksanaan dan analisis yang dilakukan dengan siklus yang berulang dengan tahapan itu tahapan perencanaan, kemudian
tahapan eh, apa namanya itu, observasi, kemudian ya yang terakhir refleksi yang keempat. Alhamdulillah. Sudah kembali. Nah, pertanyaan saya, Pak. Ya, Bapak mau mengukur hasil belajar atau mau mengukur pemahaman? ya hasil Bu, karena tadi kan masalahnya soal hasil. Iya, soalnya tadi di latar belakang yang Bapak munculkan adalah pemahaman. Jadi saya tanya kembali yang di ini kan Eh, di variabel di judul itu ya, pemahaman atau hasil belajar karena itu dua hal yang berbeda, Pak. Nah, nggak ya, berbeda. Berbedanya bukan dalam ya, hal dia berbeda apa signifikan, ya, tetapi kalau pemahaman itu adalah kita mengukur hasil hasil belajar, tetapi dengan indikator yang lebih spesifik seperti itu. Jadi ya, dia berbeda. Kalau hasil belajar kita bisa membuat soal apa namanya seperti eh, biasa, tinggal nanti ya, kompetensi apa yang kita harapkan dari apa dari peserta didik itu tingkatan kompetensinya apakah nanti ya sesuai dengan taksonomi ya, apakah nanti di C1, C2, C3 dan seterusnya. Itu ya ya, Pak ya. ya. Mm-mm. Sebenarnya memang saya ingin eh, eh, meneliti tentang hasilnya, maksudnya yang akan dicapai itu hasilnya. Dan Mm-mm. instrumen yang saya siapkan pun juga yang pertama itu adalah tes. Mm-mm. Kemudian ada observasi, suatu observasi terhadap siswa. Jadi Mm-mm. apakah mereka itu belajar benar? Kemudian juga observasi terhadap guru, apakah guru itu telah mengajar dengan benar, sesuai dengan Betul. langkah PBL. Saya Kemudian juga, paham. oh ya, Mm-mm. Saya paham kemudian, yang Bapak maksud sesuai dengan penjelasan jelas tertulis di sana ya Pak ya. Cuman ya, ketika Bapak menjabarkan tuh Bapak kadang-kadang nyeleweng sedikit ke pemahaman gitu. Coba Bapak lihat nanti di PowerPoint Bapak gitu. Jadi ya, jangan ya, melenceng-melenceng Pak. Bapak harus konsisten dari awal kalau udah ya, ya, dari cara hasil belajar. penulisannya ya, ya, Ya bukan Pak ya. pemahamannya. Kalau pemahamannya mungkin bisa sama Mm-mm. ya. Ya, oke Pak. Nah, kemudian apa yang melandasi Bapak ingin melakukan PPK? Begini Bu, eh, sebenarnya yang saya ingin lakukan itu adalah memang sebuah perubahan. Artinya saya tidak ingin bahwa belajar itu begini-begini saja. Artinya jalan di tempat. Tetapi belajar itu kita sebenarnya harus berubah. Kalau sekarang misalnya ada sebuah masalah. Masalahnya ini. Ketika kita tidak selesaikan itu masalah, itu adalah sebuah ganjalan yang menjadi sebuah masalah di dalam diri kita. Karena adalah sebuah kepuasan bagi saya ketika saya masuk ke dalam kelas, ada yang tinggal di dalam pikiran dan eh, yang menjadi pengetahuan bagi anak-anak. Mm-mm. Dan ketika masalah misalnya timbul masalah, kenapa anaknya nggak paham? Padahal saya sudah capek teriak-teriak, ya kan? Tapi dia nggak paham-paham juga. Nah, jadi ini sebuah masalah atau mungkin caranya yang salah atau memang materinya terlalu sulit. Nah, jadi sehingga perlu sebuah penelitian yang khusus barangkali tentang itu sehingga masalahnya kita ketemukan dan tentu akan Oke, mendapatkan solusinya. dari mana Bapak tahu ada masalah? Bapak mengatakan ada masalah. Dari mana Ya, Bapak tahu bahwa ada masalah? iya. Masalah itu kan bisa saja muncul ketika kita lihat hasil pembelajaran terdahulu. Toh. Kita bisa lihat di rapor, nilainya rendah, kemudian Oke, seperti oke. itu. Kemudian PTK itu, ya, Bapak udah tahu ada masalah, lalu Bapak ingin memperbaiki. Nah, apanya yang Bapak perbaiki? Itu kan perlu kita identifikasi dulu, maksudnya eh, misalnya seperti ini, hasil yang menjadi masalah sekarang hasil. Jadi hasil anak-anak ini rendah. Padahal kita menurut kita pelajarannya mengajar itu sudah benar. Tetapi Mm-mm. kenapa bisa menjadi rendah? Jadi tentu itu kan kita tidak bisa tebak-tebak. Kita bisa lihat dulu di mana titik salahnya ini, ya kan? Nah, jadi sehingga kita perlu lihat dulu, kita perlu gali dulu bagaimana apa yang menjadi penyebab, ya kan? Penyebabnya. Apa yang menjadi Misal, penyebab Pak, misalnya, ya, misal Bapak melakukan PTK satu ya, siklus pada siklus satu misalnya ya Pak ya. ya, Ternyata
setelah Bapak melakukan tindak apa namanya PTK, tindakan pada siklus 1 itu Ya. masih dijumpai apa atau siswa belum mencapai kriteria ketuntasan. Seperti itu. Di Eh, siklus 2 apa yang Bapak lakukan? ya kita bisa lakukan perubahan. Sebenarnya seperti ini, Bu. Perubahannya PT, itu dalam bentuk apa, Pak? eh, begini dulu saya contohkan. Mm-mm. Misalnya masalahnya sebuah penyakit, ya kan penyakit Mm-mm. ini. Jadi biasanya dokter itu kan pertama kan mendiagnosanya tebak-tebak salah. Oh ini barangkali eh, demam karena pengaruh cuaca. Jadi kasih Mm-mm. paracetamol saja sudah. Udah. Mm-mm. Ternyata nggak cukup, masih demam juga. Nah, oh ini barangkali ini penyebabnya kuman. Kumannya apa nih kira-kira? Jadi di tahap kedua ini tentu kasih antibiotik. Nah, tentu selain paracetamol dia kasih amoxilin. Nah, ternyata juga nggak mempan. Ternyata ini bukan virus biasa, barangkali bisa virus penyebab tipes. Oh, ini harus pakai apa namanya antibiotiknya Cipro misalnya, ya kan? Tambah Mm-mm. Cipro. Nah, jadi sehingga di siklus yang ketiga ini bisa menuntaskan masalah tentang kesehatan ini. Nah, di dalam Oke, pelajaran ini juga saya rasa seperti itu. Jadi ya. artinya kita lihat dulu apakah Berarti apa tuh Pak yang diperbaiki? Nah, apa yang diperbaiki? Dari eh, analogi yang Bapak ceritakan tadi tentang orang sakit dan obat yang apa namanya diberikan, itu apanya yang diperbaiki? Sebenarnya dari segala aspek. Jadi sebuah hasil pembelajaran itu bisa disebabkan oleh beberapa aspek. Makanya perlu dilakukan tadi observasi. Artinya eh, siswanya juga harus benar melakukan langkah-langkah pembelajaran yang seperti yang kita tawarkan itu. Kemudian kita juga harus benar juga melakukan langkah-langkah itu. Jadi sehingga kalau semuanya sudah klop, maksudnya sudah pas sesuai dengan aturan yang ada, saya rasa Hmm, eh, tidak ada alasan tidak berhasil. Saya rasa Oke, seperti itu. oke Pak. Untuk menjawab rumusan masalah tadi atau untuk menjawab pertanyaan penelitian Bapak, alat ukur apa yang Bapak buat? Yang pertama Bapak tes, gunakan tes. ya tes tulis. Oke. Mm-mm. Yang kedua observasi dengan mata. Mm-mm. Kemudian untuk mengukur kebenaran daripada tes dan observasi itu dilakukan wawancara. Oke. Oke, Pak. Sekarang silakan Bapak presentasikan P5 PPRA. Ya, Coba mau nggak deh ya? kita coba. Ya, eh, ini saya meminta izin juga pada Ibu akan mempresentasikan tentang P5 proyek penguatan profil Pancasila ini. Barangkali merupakan sebuah bagian dari pembelajaran kurikulum Merdeka ini. Adapun yang menjadi alur, barangkali yang pertama ini adalah eh, belum muncul ya. Itu yang pertama adalah tunggu dulu. Kita baca ini dulu. Adapun tema proyek pada kelas 7 ini itu mengajarkan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Topiknya program daur ulang dan pengurangan sampah. Kemudian proyeknya program daur ulang di sekolah. Adapun tahapan untuk melakukan proyek itu yang pertama pengenalan. Jadi kita memperkenalkan bagaimana dampak dampak apa namanya kerusakan dari akibat sampah-sampah ini. Kemudian kita juga menjelaskan kepada siswa bagaimana tujuan daripada program daur ulang ini. Kemudian berikutnya kita juga harus menjelaskan bagaimana manfaat program itu. Untuk
Setelah kita jelaskan, bagian keduanya itu kontekstualisasi. Eh, Artinya bagaimana? Ada konteks tentang masalah daur ulang ini. Dan konteks itu kita hadirkan di sekolah untuk menjadi sebuah acuan barangkali, sehingga kita bisa lakukan sebagaimana yang ada pada teks-teks yang ditawarkan oleh banyak orang-orang yang telah yang bisa kita baca teks yang mereka berikan. Barangkali seperti itu. Kemudian di tahap keduanya, eh, eh, tahap pertama dari ini, yang pertama kita melakukan observasi dulu. Nah, kita lakukan observasi, melihat bagaimana di sekolah itu bagaimana, Nah, bagaimana apa memang ada sampahnya, kemudian sampah jenisnya bagaimana, ya kan? Kemudian kita juga melakukan survei untuk mengetahui seberapa banyak, ya kan, seberapa banyak sampah itu di sekolah sehingga perlu dilakukan daur ulang. Oke, Pak, pertanyaan saya, Pak, yang pertama. Iya, Sekolah Bapak itu berada di daerah mana? di Aceh Selatan masuk. Kondisinya itu seperti apa? Maksudnya apakah Sebenarnya kami sekarang ini dulu sebenarnya pendalaman jauh ini, tapi karena Mm-mm. pemekaran ini sudah menjadi ibu kota kecamatan, walaupun fasilitasnya, maksudnya seharusnya kecamatan itu eh, ada koramilnya, ada kapolseknya, ada kantor camat. Ini cuma baru ada kantor camatnya. Jadi kami Hmm, seperti hidup di desa. Kemudian oke, jalan kami mentok, artinya tidak tersambung. oke, Pak. Ya, Kenapa? Kalau kondisi sekolahnya, lingkungan sekolahnya seperti itu, kenapa sampah yang diangkat, Pak? begini, Bu. Jadi tingkat kesadaran siswa dan guru ini termasuk juga masyarakat sekitar itu karena sekolah kami itu nggak memiliki pagar. Jadi pagarnya cuma ada di depan saja. Jadi pintunya ada, pagar depan itu ada, samping kiri kanan enggak. Nah, jadi artinya apa? Mau kambing, mau ayam, mau orang pun juga, juga silahkan masuk. Dan orang setiap hari di situ. Jalan mau melintas juga menyeberang ke seberang sekolah sebelah sana, enggak lewat samping, ya lewat sekolah. Nah, artinya Hmm. sambil makan, sambil jalan, sampah itu buang sembarangan aja. Tetapi apa namanya ya? Apakah tidak ada yang lain yang dapat ditonjolkan dari lingkungan sekitar itu yang dapat diangkat menjadi sebuah proyek? Sebenarnya ada, tetapi ini adalah kebutuhan mendesak. Artinya apa? Dampak lingkungannya besar. Yang pertama memalukan. Ketika datang kepala dinas itu memalukan. Yang kedua, saya rasa bisa menimbulkan penyakit juga, ya kan? Nah, jadi saya rasa ini adalah hal yang sangat harus. Kemudian nanti baru ada aspek lain yang bisa kita lakukan proyek berikutnya barangkali. Oke, Pak. Ya, seharusnya seperti itu, Pak. Kekhasan sekolah ya, Pak ya. Jadi Iya, disesuaikan dengan karakteristik seperti itu. Itulah yang diangkat dan barangnya itu tersedia. Kalau misalnya seperti ini, misalnya hanya dari sampah-sampah yang dibuang oleh orang, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti mau diberdayakan untuk sebuah proyek, apakah dia memenuhi apa namanya, apakah tercukupi sumber dayanya itu? Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi, eh, begini Bu, sebenarnya ini bukan sekedar ditulis dan kami telah lakukan juga. Eh, mm-mm, Banyak juga dulu itu dari sampah plastik seperti pipa, sisa-sisa pipa itu jadi lampu hias. Nah, kemudian anak-anak itu juga itu dulu itu Ibu Rizka dulu itu jadi ininya. mm-mm, Eh, jadi lampu hias yang menarik juga seperti lampu hias di rumah-rumah mewah itu juga. Cuman hanya saja kadang sedikit lebih kurang dari yang dijual di toko. Kemudian ada juga seperti kerajinan-kerajinan apa namanya dari tempurung dan lain sebagainya. Dulu itu Pak Furkan dulu itu. Dia bikin bel.
dari sisa sampah kelapa itu. Oke, Jadi Pak. sehingga ya Sekarang saya tanya. Tadi kita akan mengambil apa dimensi eh, berketuhanan apa itu Pak? ya Dimensi yang ini. ya, Yang pertama dimensi bertakwa kepada Tuhan yang Maha beriman Esa. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, Ya. di mana Bapak masukkan subelemen kerjasama ini? Atau Maksudnya elemen kolaborasi ini Pak. Hmm. Di dalam elemen kolaborasi, ya. iya pada pengembangan apa namanya alur pengembangan proyek itu Pak. Maksudnya di alur itu ada Iya, ada jadi kita kan elemen kolaborasinya. Ya, iya kan itu yang mau kita masukkan dalam proyek tunggu ini dulu. kan. Ada di bawah. Ya ini. Jadi mengenai sampah ini di aksi, artinya, jalur aksinya. Jadi sampah ini sebenarnya bukan masalah pribadi. Saya berikan contoh seperti ini. Ini saya berikan contoh bukan sampah. Ya, saya berikan contoh WC. Jadi ada di tempat kami dulu itu di apa namanya kami rangkang kami sebut itu tempat perkumpulan anak muda itu. Jadi di situ ada WC umum. Jadi WC umum itu eh, seberapa capek pun kita membersihkan kotor juga. Karena kenapa? Sebenarnya yang bukan WC itu yang perlu dibangun. Oh, tapi kepala orang yang harus dibangun dulu. Artinya kenapa? Kalau kepalanya belum kita bangun, besok kita bikin lagi WC itu sumbat juga. Enggak juga disiram. Nah, ini juga begitu. Jadi sampah ini kalau cuma kita saja yang mau, yang lain tidak mau, kita capek membersihkan, yang lain nggak mau tahu, nanti buang lagi, kita bersihkan lagi, dia buang lagi, itu juga nggak tuntas-tuntas. Artinya ini perlu kerjasama, kerjasama sehingga proyek ini berjalan dengan baik, bukan hanya sekedar proyek, tetapi nanti berkelanjutan menjadi sekolah yang bersih, sehat, aman dan nyaman. Oke Pak, silakan stop share Pak. Pak, kapan asesmen awal itu dilakukan? Asesmen awal itu dilakukan sebelum proses pembelajaran. Dalam prinsip Merdeka Belajar, asesmen awal itu berfungsi untuk apa Pak? Berfungsi untuk sebenarnya berfungsi untuk melihat karena pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu kan apa namanya berpihak pada siswa. Nah, kan? Eh, Artinya asesmen awal itu dilakukan supaya pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa itu. Artinya ada siswa yang memiliki kebutuhan tertentu. Dengan kita lakukan asesmen itu kita dapat ukur, oh ini kebutuhannya. Nah, kita berikan pelayanan Oke, seperti itu. Oke. misalnya Pak, kita udah melakukan asesmen awal, terus kita udah tahu bahwa siswa yang satu kelompok siswa itu berbeda dengan teman-teman yang lain ya, bisa jadi dia pemahamannya di bawah ya, Ya, di bawah daripada teman-teman yang lain. Kalau kita kaitkan dengan fase, ada fase Pak misalnya pada fase Bapak di fase D itu ya di Pak ya. fase B. Ya, Nah, ketika Bapak lakukan asesmen awal di, pada pembelajaran, ternyata ada siswa Bapak yang masih berada di fase C. Itu ya. apa yang akan Bapak lakukan di dalam Eh, pembelajaran? itu artinya dia perlu penanganan yang khusus, yang beda dengan yang lain. Saya berikan contoh Penanganan yang seperti khususnya, saya penanganan berikan khususnya kalau dikaitkan dengan fase apa Pak? saya berikan contoh seperti ini, Bu. Eh, Dulu nanti kita bisa hubungkan ke sini. Di rumah saya itu bapak saya mengajar ngaji dan santrinya itu seumuran. Salah satu dari sebenarnya dia masih kecil tapi saya panggil paman karena anak dari nenek saya. Dia masih kecil, jauh kecil dari saya. Sekitaran kelas 4 dulu itu. Yang lain sudah Iqra 6 dan bahkan sudah Al-Quran. Dia masih di Iqra 3, eh, lancar bacanya, tetapi dia hafal, bukan mengerti. Nah, eh, ini yang masalahnya apa ini? Masalahnya mereka sama. Eh, dari segi umur mereka sama. Kenapa ini bisa terjadi?
lalu waktu itu ketika pulang dari sekolah waktu itu, karena saya memang selain apa namanya saudaranya, saya juga temannya. Artinya walaupun dia di bawah saya, saya masih berteman dengan adik saya, dengan paman itu tadi. Jadi saya masuk lewat teman, artinya saya masuk bukan sebagai pengajarnya, tetapi melainkan sebagai temannya. Saya bilang, paman ini bagaimana? Sudah Iqra 3 tetapi nggak paham-paham juga. Ini hurufnya bagaimana? Jadi saya ajak dia kembali ke Iqra 1. Oh, ini bukan saya turunkan paman, tetapi saya ingin supaya paman mengerti dan sehingga liburan sebulan itu dia lampaui apa namanya sehingga dia mengerti dan eh, sampai ke Iqra 3 itu dengan keadaan mengerti dan langsung mengerti dan setingkat dengan temannya yang di Iqra 6 dan akhirnya naik pada naik Berarti dia diberikan perlakuan yang sesuai dengan apa, Pak? yang sesuai dengan eh, bagaimana ya? Kan karakter orang itu Kalau berbeda-beda. dikaitkan dengan fase, Pak. Kalau dikaitkan dengan fase, Artinya begini, Bu, setiap orang itu kan maksudnya hasil belajarnya memang berbeda. Tetapi untuk mengejar ketertinggalannya ini, ya kita bisa lakukan ya seperti tadi dengan pendekatan sosial, saya rasa seperti itu. berarti diberikan perlakuan sesuai dengan fasenya. Ya, Fase, ya Pak ya. ya, Oke, sekarang pertanyaannya, Pak. Oh, Bapak baca Quran ya. Saya ya, yang share sekarang. boleh. Bapak kelihatan nggak ini? Nampak. Surat apa ini, Pak? Enggak. Surat apa ini? Al-Kah, Al-Kahfi ya. Iya, iya, Pak, betul. Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Silahkan dibaca. Yang Yang ini, mana Pak. dulu ya? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nunu, Ini, nah, Pak, ini. Yang ya, ayat berapa ini, Pak? ayat 2 ayat 14. Ini ya, Pak ya. Ya. Warabatsna. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن تدعوا من دونه من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Oke, Pak. Hukumnya, Pak. Hukumnya, tunggu dulu dari pertama ya. La Ya. ini mat asli. Kemudian lu ini juga mat asli. Mm-mm. Ini eh, izhar sapawi mim bertemu dengan alif ini, mim mati ini bertemu dengan alif itu izhar sapawi. Mm-mm. Kemudian ka ini juga masih mat asli, mu juga masih mat asli, ko juga masih mat asli, lu juga mat asli, rabuna juga masih mat asli, rabus sama wati ini juga mat asli. Tilwal ardi lantalahum ini idgham bi gunnah, nun mati bertemu dengan nun. Wa Mm-mm. kemudian mim mati bertemu dengan dal itu ikhfa. Ini mad jaiz munfasid. Kemudian ini eh, apa namanya tanwin bertemu idgham bila gunnah. Kemudian ini kalkalah kecil. Ini juga mat mat apa namanya mat jaiz munfasid. Mm-mm. Kemudian ini nggak tahu saya di ujung. Yang ini? Izan ikhfa. Oke. Ya, Pak. Bagus, Pak. Baik, Pak, silakan Bapak mengambil kertas dan menuliskan warabatsna ala qulubihim idqamu sampai sini, Pak. Faqalu. Ya. Nih. Baik, Pak. Satu lagi, Pak, pertanyaannya. Iya.
Bagaimana Pak menumbuhkan berpikir kritis, berpikir kreatif ketika Bapak menyusun modul? Bisa dilakukan dengan 5W1H itu ya. Ya, ada artinya Hmm. mengapa, eh, bagaimana, apa, ya, pokoknya Ya itu Pak, itu. ya benar Pak. Jadi ketika kita merencanakan seperti yang kita buat di LK kemarin ya Pak ya, apa, Ya, apa, mengapa, mengapa, bagaimana, ya, bagaimana, dan hikmahnya itu apa ya Pak ya. Jadi ya, itu semuanya dijadikan sebagai pertanyaan pemantik mungkin ya Pak ya, ya, supaya pembelajaran ini. Baik Pak, sudah selesai. Terima ya, kasih sudah ya. belajar. Terima Mudah-mudahan kasih. nilainya bagus ya Pak ya. Ya.